Malam itu, tidak ada suara ledakan besar yang membangunkan seluruh kota, tidak ada sirene panjang yang memberi peringatan, hanya cahaya. Cahaya merah yang perlahan memenuhi langit sementara orang-orang masih tertidur, tanpa tahu bahwa udara yang mereka hirup telah berubah menjadi racun tak terlihat. 26 April 1986, sebuah malam yang mengubah dunia. Ini adalah kisah tentang tragedi Chernobyl. Pada tahun 1970-an, Uni Soviet sedang berada di puncak ambisinya. Energi nuklir bukan hanya sumber listrik, ia adalah simbol kemajuan, simbol kekuatan, simbol bahwa mereka bisa menyaingi Barat, khususnya Amerika Serikat. Pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl adalah kebanggaan Uni Soviet. Terletak di dekat kota Pripyat, ini adalah simbol kemajuan teknologi. Pripyat sendiri adalah kota masa depan bagi warga Soviet, fasilitas lengkap, apartemen modern, dan standar hidup tinggi. Masyarakat percaya pada sains, pemerintah percaya pada sistem, dan para insinyur percaya pada desain reaktor mereka, terlalu percaya. Di jantung pembangkit ini terdapat reaktor RBMK-1000, sebuah desain yang unik namun memiliki satu kelemahan fatal yang dirahasiakan oleh negara. Secara sederhana, jika reaktor kehilangan pendingin, ia tidak mati, malah akan meledak lebih kuat. Rahasia inilah yang menjadi bom waktu yang siap meledak. Malam itu 25 April menuju 26 April, sebuah uji coba keamanan direncanakan. Ironisnya, mereka ingin menguji apakah reaktor tetap aman jika listrik padam. Namun, karena permintaan energi yang tinggi di siang hari, uji coba ditunda ke shift malam, shift yang tidak terlatih untuk prosedur ini. 23 dini hari, Anatoly Dyatlov, wakil kepala insinyur yang dikenal keras kepala, memerintahkan pengujian tetap berjalan meski kondisi reaktor tidak stabil. Reaktor mulai kehilangan tenaga secara drastis. Untuk menaikkan daya, mereka menarik hampir semua batang kendali rem dari reaktor nuklir tersebut. Reaktor menjadi liar, suhu melonjak. Dalam upaya terakhir untuk menghentikan bencana, tombol darurat ada 5 ditekan. Namun karena desain batang kendali yang berujung grafit, memasukkannya kembali justru memicu lonjakan energi masif di dasar reaktor. Dan ledakan pertama terjadi, uap air menghancurkan atap reaktor seberat 1000 ton. Ledakan kedua menyusul, menyemburkan grafit panas ke udara dan membuka inti reaktor ke atmosfer. Oksigen masuk, api grafit berkobar, dan radioaktif mulai menyebar ke langit malam sebagai cahaya biru yang indah namun mematikan. Di ruang kontrol, mereka tidak percaya. Mereka mengira hanya tangki air yang pecah. Kebohongan pertama dimulai di sini, penyangkalan terhadap kenyataan. Petugas pemadam kebakaran tiba tanpa pakaian pelindung radiasi. Mereka memegang bongkahan grafit dengan tangan kosong, mengira itu hanya kebakaran atap biasa. Beberapa jam kemudian, kulit mereka mulai menghitam. Mereka adalah korban pertama dari radiasi akut. Pemerintah Soviet butuh waktu 36 jam untuk mulai mengevakuasi Pripyat. Warga diberitahu bahwa mereka hanya akan pergi selama 3 hari. Mereka meninggalkan mainan, hewan peliharaan, dan seluruh hidup mereka. Sayangnya mereka tidak akan pernah kembali ke kota kelahiran mereka. Lalu datanglah para likuidator yang terdiri dari 600.000 orang tentara, penambang, dan warga sipil. Mereka dikerahkan untuk membersihkan sisa-sisa radioaktif. Mereka disebut sebagai biorobot karena mesin elektronik pun rusak akibat radiasi tinggi. Tanpa keberanian mereka membangun sarkofagus beton untuk menutupi reaktor, dampak radiasi ini bisa menghancurkan separuh daratan Eropa. Pripyat kini telah menjadi kota mati, taman hiburan yang seharusnya dibuka pada 1 Mei 1986 tak pernah menerima pengunjung. Apartemen dipenuhi debu, mainan anak-anak tergeletak di lantai, hutan perlahan menelan jalanan, waktu seakan berhenti di sana. Hari ini, reaktor nomor 4 tertutup struktur baja raksasa, perisai modern yang dirancang bertahan 100 tahun. Zona eksklusi tetap ada. Ironisnya, alam berkembang tanpa manusia. Serigala dan rusa berkeliaran bebas di tanah yang dulu tercemar. Chernobyl kini menjadi pengingat
bukan hanya tentang kecelakaan, tapi tentang kesombongan, tentang sistem yang terlalu yakin pada dirinya sendiri, dan tentang bagaimana satu malam dapat meninggalkan bayangan selama beberapa generasi. Langit merah itu telah lama padam, namun kisahnya tidak pernah benar-benar berakhir. Chernobyl bukan hanya tragedi nuklir, ia adalah pelajaran tentang sains tanpa transparansi, tentang keputusan dalam tekanan, dan tentang harga yang harus dibayar ketika manusia merasa terlalu yakin bahwa ia mengendalikan segalanya. Karena terkadang, yang paling berbahaya bukanlah ledakannya, melainkan kesunyian setelahnya. Saya Hans Ran, terima kasih telah menyimak kisah ini. Sampai jumpa di catatan sejarah berikutnya.